Kalau jadi digunakan, mungkin hak angket ini akan menjadi pelajaran sejarah dan akan menjadi pelajaran ketatanegaraan. Bersama saya Bambang Sadiono di kanal Inspirasi untuk Bangsa. Mudah-mudahan kanal ini selalu bisa memberi inspirasi, motivasi, dan edukasi. Tajuk minggu ini, beberapa skenario hak angket. Catatan Bambang Sadiono. Saat ini dunia politik kita dipenuhi dengan wacana mengenai hak angket, lengkap dengan segala kontroversinya. Yang menarik, walaupun hak angket ini merupakan hak konstitusional dari parlemen, tetapi diskusi mengenai hak angket ini justru banyak beredar di luar parlemen. Banyak pihak, tokoh masyarakat, para pengamat yang mendorong, bahkan meminta dengan keras supaya hak angket ini dilaksanakan. Namun orang dalam sendiri, yaitu para anggota DPR RI, sangat sedikit yang memberi respon. Banyak tokoh berbicara, mendesak, termasuk melalui demo besar-besaran, berhari-hari. Namun hanya sedikit yang bisa kita dengar, yang bisa kita lihat, yang bisa kita baca respon dari para anggota DPR, termasuk sikap resmi di dalam persidangan-persidangan formal. Membicarakan hak angket secara rasional, jernih, dan objektif, kelihatannya memang membutuhkan beberapa pemahaman mengenai hal-hal berikut ini. Pertama yang harus dipahami adalah hak angket ini untuk apa? Targetnya apa? Ujung akhirnya sampai kemana? Hak angket merupakan
hak konstitusional DPR. Karena DPR itu lembaga politik, maka ukurannya bukan benar atau salah, bukan baik atau tidak, tetapi bisa menjadi kenyataan kalau disepakati oleh mayoritas anggota DPR itu sendiri sesuai dengan prosedur yang sudah diatur. Nah, yang kedua, bagaimana prosedurnya? Sebenarnya banyak yang mengatakan bahwa prosedur awalnya memang tidak begitu rumit. Kalau ada minimal 25 orang anggota DPR RI dari minimal 2 fraksi, maka hak angket itu sudah bisa diusulkan. Hanya yang menjadi masalah adalah prosedur berikutnya. Hak angket hanya bisa menjadi hak DPR RI apabila disetujui oleh mayoritas anggota parlemen, itu artinya harus lebih dari 50%, atau di dalam bahasa populernya 50% plus 1. Untuk mendapat kesepakatan itu harus dilakukan melalui sidang paripurna. Yang menjadi masalah adalah karena sidang paripurna ini bersifat khusus, tidak menjadi acara yang rutin, maka hanya bisa terlaksana apabila dijadwalkan sebelumnya. Nah, disinilah mulai kerumitan itu terjadi. Karena untuk menjadi jadwal dalam sidang paripurna, itu pimpinan DPR RI tidak bisa memerintahkan secara langsung, tetapi harus meminta kepada badan musyawarah yang merupakan DPR mini, karena mencerminkan keanggotaan anggota DPR yang sebenarnya, walaupun jumlahnya lebih kecil. Dan di dalam sidang Banmus inilah maka agenda untuk membahas angket itu harus dijadwalkan. Persoalannya, kalau topik dari agenda itu agak sensitif, apalagi menjadi kontroversi sendiri di antara para anggota DPR, tentu proses ini tidak mudah untuk dimuluskan. Ketika seandainya ini lolos menjadi agenda di paripurna, kemudian masalah yang muncul adalah untuk mencapai kesepakatan 50% anggota. Ini juga proses yang tidak mudah. Secara prosedur saja untuk mendatangkan anggota DPR secara lengkap, ini tentu persoalan sendiri yang tidak sederhana. Nah, apalagi kalau melihat substansi yang akan dibahas, ini sangat kontroversial, itu mengenai pemilu, hal-hal yang diperdebatkan di luar DPR, mengenai ketidaksepahaman terhadap pelaksanaan maupun hasil pemilu, ini pasti juga akan menimbulkan berbagai respon. Bisa saja responnya sangat
sederhana, yaitu tidak memenuhi quorum dari persidangan itu, karena banyak anggota yang mungkin berhalangan untuk hadir. Nah, dengan berbagai proses yang harus dilalui tersebut, bagaimana kira-kira prediksi ujung akhir hak angket yang hasilnya sudah sangat ditunggu-tunggu oleh publik, terutama yang sangat mengharapkan dan sangat mendukung supaya hak angket ini menjadi kenyataan. Maka beberapa skenario bisa dibayangkan. Misalnya skenario pertama, yang terjadi adalah saling tunggu. Siapa yang akan memulai menjadi pengusul hak angket? Memang agak unik inisiatif untuk mengusulkan hak angket ini, karena tidak bisa dipisahkan dari kebijakan fraksi yang merupakan kebijakan lanjutan dari partai-partai yang bersaing di dalam pemilu yang sekarang berada di DPR. Walaupun sebenarnya hak angket ini adalah hak personal para anggota, tetapi yang unik, tidak ada anggota yang memulai inisiatifnya sendiri. Walaupun ada yang berbicara di dalam sidang paripurna DPR yang mendukung pelaksanaan hak angket, tetapi tidak ada satupun yang memulai mengumpulkan tanda tangan untuk mendukung usul hak angket ini. Nah, skenario kedua, kalau hak angket itu pun jadi diusulkan, sebelum KPU memutuskan hasil pemilu, hasil Pileg maupun Pilpres 2024, maka dinamikanya pasti akan banyak bergantung pada situasi yang berkembang, sampai akhirnya ada kesepakatan untuk hak angket ini diparipurnakan. Masih banyak hal yang bisa terjadi antara iya dan tidak. Kalau skenario kedua ini tidak terjadi, dan yang terjadi adalah skenario ketiga, yaitu hak angket ini diusulkan, tetapi seperti sikap beberapa partai menunggu hasil pemilu diumumkan oleh KPU, maka yang terjadi akan berbeda. Karena ketika sudah mengetahui dengan resmi hasil Pileg maupun Pilpres, walaupun masih ada masa sanggah melalui Mahkamah Konstitusi, tapi partai-partai pasti sudah ancang-ancang, sudah sibuk menghitung bagaimana perannya di pemerintahan nanti, bahkan juga bagaimana perannya di lembaga parlemen nanti setelah dilantik. Sehingga kemungkinan pembahasan hak angket ini makin melemah, bisa saja terjadi. Nah, apalagi kalau yang terjadi nanti adalah skenario keempat. Walaupun hak angket itu melaju, disetujui DPR RI, sudah melewati masa sanggah di Mahkamah Konstitusi, tapi titik perhatian sudah semakin bergeser. Orang akan bargaining siapa menjadi
koalisi di pemerintahan, mengatur kabinet, siapa yang akan menjadi pimpinan DPR, mengatur peran-peran strategis di lembaga parlemen itu. Nah, inilah yang kemudian akan menimbulkan spekulasi dan lahirnya skenario yang kelima. Kalau hak angket itu misalnya jalan terus sampai akhir masa bakti DPR RI 2019-2024, tetapi pertanyaannya adalah apakah kesimpulan atau rekomendasi hak angket itu masih sempat atau masih bisa untuk dilaksanakan. Kesimpulannya adalah bahwa hak angket ini tergantung pada manajemen waktu, berkejaran dengan waktu. Dari berbagai skenario yang ada tersebut, hasil akhirnya kalau jadi digunakan, mungkin hak angket ini akan menjadi pelajaran sejarah dan akan menjadi pelajaran ketatanegaraan yang memberi hikmah kepada kita semua untuk mengambil makna dari instrumen yang namanya hak angket ini dan bagaimana memanfaatkannya dengan efektif. Karena itu, maka selamat menunggu pelajaran sejarah ketatanegaraan ini. Terima kasih. Semarang, Maret 2024, Bambang Sadono. Bersama saya Bambang Sadono di kanal Inspirasi untuk Bangsa. Mudah-mudahan kanal ini selalu bisa memberi inspirasi, motivasi, dan edukasi